Di sebuah masa yang tersembunyi dalam kabut sejarah, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia, bumi pernah diguncang oleh kelahiran makhluk-makhluk yang menakutkan. Mereka bukan manusia biasa, melainkan Ya'juj dan Ma'juj, keturunan yang terlahir dari hubungan terlarang dan dosa yang mengerikan. Dikatakan bahwa mereka adalah simbol kehancuran, makhluk buas yang lahir dengan nafsu tak terkendali, menghancurkan dan melahap apapun yang ada di hadapan mereka. Kulit mereka bersisik, mata mereka menyala merah, dan bau busuk mengiringi kehadiran mereka. Dunia pun gemetar menyaksikan awal dari kehancuran yang dijanjikan. Namun, siapakah sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj? Dari mana mereka berasal dan apa yang membuat mereka begitu menakutkan? Bergabunglah bersama kami dalam kisah penuh misteri dan kengerian ini. Kisah kelahiran Ya'juj dan Ma'juj yang menjijikkan dan menggemparkan dunia. Cerita tentang kelahiran Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa yang disebutkan dalam Al-Quran, seringkali disampaikan dalam berbagai bentuk ilustrasi dan interpretasi. Namun penting untuk diingat bahwa narasi-narasi ini harus dipahami dengan cermat, mengingat adanya perbedaan antara keyakinan agama dan penggambaran simbolis atau metaforis dalam cerita tersebut. Di suatu masa yang sangat jauh sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, bumi pernah diguncang oleh peristiwa mengerikan yang menciptakan keturunan makhluk-makhluk buas bernama Ya'juj dan Ma'juj. Mereka bukan sekadar manusia biasa, melainkan hasil dari hubungan terlarang antara manusia dan makhluk gaib yang dikutuk oleh Allah. Legenda ini bermula dari sekelompok manusia di masa lampau yang tergoda oleh bisikan iblis. Mereka melakukan ritual sesat di hutan kelam, memanggil makhluk-makhluk dari dimensi lain untuk mendapatkan kekuatan dan kekayaan. Dari hubungan gelap itulah lahir anak-anak yang cacat, liar, dan tidak menyerupai manusia pada umumnya. Kulit mereka bersisik seperti reptil, gigi mereka tajam seperti serigala, dan mata mereka menyala merah, menandakan adanya kekuatan jahat yang mengalir dalam tubuh mereka. Namun, Ya'juj dan Ma'juj bukan hanya keturunan dari perbuatan maksiat ini. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa mereka berasal dari garis keturunan Nabi Nuh yang menyimpang. Setelah peristiwa banjir besar, sebagian keturunannya yang tersesat di lembah-lembah gelap mulai bersekutu dengan jin dan setan. Generasi yang lahir dari mereka tidak memiliki sifat kemanusiaan. Mereka hanya tahu merusak, melahap, dan membinasakan. Suatu malam, di lembah yang terisolasi dan diselimuti kabut tebal, seorang perempuan melahirkan anak kembar yang kelak dikenal sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Proses kelahiran ini sangat mengerikan. Sang ibu berteriak kesakitan, darah mengalir deras, dan tubuhnya membengkak secara tidak wajar. Dikatakan bahwa sebelum anak-anak ini lahir, hewan-hewan di sekitar mulai melarikan diri, dan suara lolongan serigala terdengar dari kejauhan, seolah alam sudah mengetahui kehadiran sesuatu yang membawa petaka. Ketika bayi itu keluar, mereka tidak menangis seperti bayi manusia biasa. Sebaliknya, mereka mengeluarkan suara melengking seperti binatang buas. Kulit mereka berlendir dan dipenuhi benjolan-benjolan aneh yang pecah dan mengeluarkan cairan busuk. Mereka memiliki kuku panjang yang langsung mencakar tubuh ibunya sendiri. Tak sampai beberapa menit setelah lahir, mereka merobek-robek tubuh sang ibu dan melahapnya dengan rakus, meninggalkan hanya tulang belulang yang berserakan. Daging dan darah menjadi makanan pertama mereka, menandakan sifat kanibal yang akan terus melekat dalam diri mereka. Ya'juj dan Ma'juj tumbuh dengan sangat cepat. Dalam satu malam, tubuh mereka sudah sebesar anak kecil berusia 5 tahun. Mereka mampu merangkak dengan kecepatan yang mencengangkan dan memiliki kekuatan luar biasa. Dalam seminggu, mereka sudah mencapai ukuran manusia dewasa dengan gigi dan cakar yang lebih tajam. Mereka tidak pernah tidur dan terus bergerak tanpa henti, mencari mangsa. Penduduk desa-desa di sekitar tempat kelahiran mereka melaporkan kehilangan ternak dan bahkan anak-anak mereka.
Setiap pagi, sisa-sisa tubuh yang tercabik-cabik ditemukan berserakan, disertai bau busuk yang sulit dihilangkan. Saat Yakjuj dan Makjuj mulai menyerang manusia dewasa, mereka menunjukkan kecerdasan yang mengerikan. Mereka mampu mengatur strategi untuk mengepung korban dan memburu mereka seperti kawanan serigala. Tidak ada yang mampu melawan mereka, karena kekuatan fisik mereka jauh di atas manusia biasa. Karena kebiadaban mereka yang tidak terkendali, Allah menurunkan ujian bagi umat manusia melalui kehadiran Yakjuj dan Makjuj. Namun sebagai bentuk perlindungan, Allah mengutus seorang raja bijaksana bernama Zulkarnain. Dengan kekuatan dan ilmu yang diberikan oleh Allah, Zulkarnain membangun sebuah dinding raksasa dari besi dan tembaga untuk mengurung mereka di sebuah lembah yang terpencil. Dinding tersebut begitu kokoh sehingga Yakjuj dan Makjuj tidak bisa menerobosnya, meskipun mereka terus menggali dan menggerogoti lapisan-lapisannya siang dan malam. Namun mereka tidak pernah menyerah. Setiap kali mereka berhasil membuat lubang kecil, malam datang dan menutupnya kembali atas izin Allah. Riwayat menyebutkan bahwa mereka akan terus berusaha keluar hingga akhir zaman. Pada saat itu, Allah akan mengizinkan dinding tersebut runtuh sebagai tanda dimulainya kehancuran besar di dunia. Dalam berbagai tafsir dan hadits, Yakjuj dan Makjuj digambarkan akan muncul setelah masa kekuasaan Dajjal. Mereka akan turun dari lembah tempat mereka, dikurung dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Mereka akan menghabiskan sumber daya alam, menghancurkan tanaman, membunuh manusia, dan meminum semua air di sungai hingga kering. Tidak ada satupun kekuatan manusia yang mampu melawan mereka. Bahkan pasukan yang kuat pun akan hancur dalam sekejap. Mereka hanya bisa dihentikan setelah Allah mengirimkan wabah yang menyebabkan tubuh mereka membusuk dan mati secara mengenaskan. Kelahiran Yakjuj dan Makjuj bukan sekadar cerita tentang makhluk buas, melainkan sebuah peringatan akan bahaya dari keserakahan, dosa, dan perbuatan menyimpang. Mereka adalah simbol kehancuran yang muncul ketika manusia melupakan Tuhan dan memilih jalan kegelapan. Kisah ini juga mengingatkan manusia bahwa di balik kekuatan besar, selalu ada campur tangan Allah yang akan melindungi orang-orang yang beriman dan menguji mereka yang melupakan perintahnya. Yakjuj dan Makjuj tetap menjadi misteri yang menakutkan, tetapi juga simbol dari kehancuran yang dapat dihindari dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah.